Selamat siang semua. Gimana dari kedua, tetap semangat ya. Pada siang hari ini kita akan membawakan tema yang sangat menarik dan sudah kehadiran para narasumber yang cukup fenomenal di Yogyakarta, inkubatornya. Untuk tagline-nya masih ingat atau enggak? Kalau Jogja Startup Day apa? Oke, yang apa kita ulangi lagi, Jogja Startup Day. Oke, kita kedatangan narasumber. Yang pertama dari Mas Ihsan Badruzzaman, yaitu sebagai perwakilan dari pengurus inkubator bisnis UNY. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kemudian ada Bapak Matahari Faransahat sebagai Direktur Kreatif Visipol UGM. Kemudian ada Bapak Denny Wijayanto sebagai Business Development and Partnership Innovation Academy UGM. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan ada Bapak Doni Prabowo sebagai Direktur di Amikom Business Park. Berikan tepuk tangan lagi. Dan yang terakhir adalah Mas Bagus dari Ibisma UII. Berikan tepuk tangan lagi. Tema pada hari ini adalah Do Startup Need Inkubator. Jadi yang pertama mungkin bisa perkenalan dulu dari Mas Ihsan, silakan. Duduk aja ya. Selamat siang teman-teman semua di Jogja Startup Day. Nama saya Ihsan. Kebetulan saya di sini mewakili dari inkubator bisnis UNY. Dulu juga saya tenan, gitu sama saja. Seperti mungkin beberapa teman-teman di sini juga ada yang masih tenan. Dan setelah lulus dari inkubasi, saya diminta untuk membantu di inkubator bisnis UNY. Makasih. Mungkin boleh. Jadi inkubator UNY itu berdiri tahun 2012. Karena UNY itu dulunya terkenal dengan pendidikan gitu ya. Jadi awalnya itu kita berfokus di pendidikan, tapi pada akhirnya banyak juga yang membuat produk-produk seperti produk pertanian gitu, peternakan, kemudian IT, ada juga makanan atau pangan biasanya kita sebut, dan transportasi. Nah jadi sekarang tuh bidang fokus kita tuh campur-campur nih, IT main juga, transportasi main juga, pangan main juga gitu. Jadi kan biasanya inkubator itu ada dua tipe, yang satu tipenya itu fokus, misalnya fokus IT, ada juga yang fokus di kuliner mungkin. Nah kalau kita tuh campur-campur gitu. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Matahari Faransahat atau biasa dipanggil Sais. Kebetulan saya dari Creative Hub Visipol UGM. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bertanya kenapa ada Creative Hub di Visipol gitu ya. Jadi kita di Creative Hub saat ini kita ada dua program. Yang pertama program inkubasi untuk sosial startup. Itu walaupun kita di Visipol, tetapi talent-talent kita dari berbagai fakultas seperti itu. Kemudian yang kedua kita ada program Akademi Kewirausahaan Masyarakat. Itu juga program inkubasi, tetapi bukan ke sosial startup, tetapi ke pendampingan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita coverage ke seluruh Indonesia seperti itu dengan learning platform. Sekilas mungkin itu saja. Nanti kami persilahkan teman-teman membuka IG kami dan juga web kami. Begitu. Terima kasih.
Untuk dari ABP. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni dari pengelola inkubator Bisnis Park Amikom. Biasanya disebut ABB Inkubator. Ya, inkubator yang menyelenggarakan acara ini. Visi kita sebenarnya di inkubator ABB itu dengan semangat kolaborasi kita pengen membuat startup ekosistem di Jogja itu menjadi lebih baik lagi. Makanya kita mencoba untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak agar kita bisa sama-sama mendapatkan ekosistem yang baik untuk di Jogja. Kita rangkul komunitas, kita coba rangkul semua pihak, asosiasi, investor-investor yang ada di Jakarta kita coba untuk rangkul juga biar mereka mau membantu teman-teman yang pengen bikin bisnis khususnya di bidang digital, karena ABB Inkubator fokusnya di digital aja, biar bisnis teman-teman bisa tumbuh besar dan gak harus ada kos bolak-balik ke Jakarta hanya untuk matching dan sebagainya. Jadi kalau ekosistemnya di Jogja itu bisa lebih bagus, harapannya siapapun yang mau membuat bisnis digital itu menjadi lebih mudah aja, seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin untuk dari Bapak Denny, silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Denny dari Inovatif Akademi UGM. Mungkin saya mungkin sharing ya, Inovatif Akademi itu program untuk startup digital di UGM. Beberapa partner yang sudah kami lakukan itu ada yang dengan 1000 startup, Gerakan Nasional 1000 Startup. Kemudian ada juga dengan Lintas Arta dengan nama Accelerate Program. Beberapa juga dengan Pak Said kita pernah kolaborasi di Samsung, Global Samsung Acceleration Program. Cukup banyak program dari kami yang mungkin bagi yang tertarik nanti bisa ditanyakan lebih detailnya saja. Nah, kami itu mulai di Jogja itu inkubator ini dari 2014 dengan mungkin sekitar 60 anak untuk mulai. Begitu. Fokus kami saat ini di digital untuk pembuatan startupnya. Jadi mungkin kalau yang agriculture kita belum fokus ke sana, lebih ke digital dulu. Terima kasih. Oke, mari Mas, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Manuntun dari inkubator bisnis teknologi Ibisma. Ibisma itu inkubator bisnisnya UI. Kayaknya saya sama Mas ganteng sebelah ini inkubatornya masih cukup muda. Kita baru dari 2014. Tapi inkubator Ibisma UI itu fokusnya kita di energi sama industri kreatif. Dimana mungkin kalau yang bagian industri kreatif agak mirip-mirip sama Sihab gitu. Sihab sama Mas Doni digital ya, apa istilahnya ya, semua potensi yang ada masuk dalam lingkup kreatif. Nah kita ini kan kita fasilitasi meskipun cukup baru, kita sudah menginkubasi sekitar 64 startup. Kita juga punya program untuk yang internal, jadi program inkubasi dengan grant internal sendiri selain kita dorong untuk dapat yang eksternal. Nah, mungkin kawan-kawan yang kepikiran gimana sih caranya supaya bisa dapat grant kah, investment kah, atau dan lain sebagainya, capital, itu bisa bertanya sama inkubator, karena salah satu tugasnya adalah untuk mendorong memfasilitasi itu. Mungkin itu aja, nanti kita bisa lanjut di diskusi. Teman-teman di sini mungkin pada punya startup ya, kira-kira kedepannya cocoknya gabung ke startup ke inkubator mana sih? Mungkin untuk lebih jelas bisa dari inkubator untuk sedikit memberikan kira-kira portofolionya itu apa dan keunggulan dari inkubator masing-masing itu seperti apa. Kita dimulai dari Mas Isan dulu, silakan. Jadi kalau di UNY sendiri kebetulan sekarang ini lagi banyaknya itu di pangan, transportasi, dan satu lagi itu di hardware.
Nah, contoh transportasi apa sih? Sepeda listrik gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu Astro Bike itu lagi mulai running bagus. Dan kalau teman-teman mau ke UNY, misal nyobain yang kemarin habis dipamerin simulator F16 dan Boeing 737, ya itu dari UNY juga, boleh kalau mau dicoba gimana caranya mengendarai atau jadi pilot F16 atau Boeing 737 gitu. Nah, jadi emang nggak tahu kenapa akhir-akhir ini itu banyak hardware di sana, walaupun tadinya banyak pangan dan lain-lain. Mungkin sepertinya sekarang lagi cocoknya kalau mau gabung ke inkubator bisnis UNY itu yang produknya itu hardware gitu. Belum diterima atau gimana? Diterima juga sih sebenarnya. Tapi kan biasanya kita itu butuh support system yang bagus gitu. Misalnya kalau kita produk kita digital, lebih baik teman-teman kita di inkubator itu banyaknya digital gitu. Jadi bisa saling ngasih masukan, bisa ngasih support. Nah, takutnya kalau misal tiba-tiba produknya pangan terus masuk di hardware gitu, takutnya ada nggak nyambung gitu ya. Nah gitu. Kalau keunggulannya sendiri sih ya mungkin sama sih kayak inkubator-inkubator yang lain, pastinya udah punya kerjasama gitu sama pemerintah, atau sama kementerian atau sama dinas gitu, atau sama BUMN. Kadang pemerintah juga nggak cuma pemerintah yang provinsi Jogja aja, tapi luar Jogja juga gitu. Misalnya kalau UNY ada dengan Temanggung gitu, ada dengan Purworejo kayak gitu. Jadi selain kita fokus di startup, UNY juga biasanya program inkubatornya tuh membantu UKM-UKM yang ada di daerah kayak gitu. Paling gitu sih. Kalau untuk portofolionya Mas, mungkin Anda sudah ada yang sudah besar atau gimana gitu, mungkin untuk gambaran teman-teman yang untuk bergabung ke kebetulan saya sendiri juga lulusan inkubator UNY gitu. Dulu saya dibina oleh UNY mulai tahun 2016 kalau portofolio tadi. Nah, produk saya itu speedometer custom, speedometer modifikasi. Kalau teman-teman lihat di Google gitu ya, tinggal ketik aja speedometer, pasti keluar informasinya. Setelah diinkubasi oleh UNY, nah saya mendapat akses permodalan pertamanya, entah itu dari investor ataupun dari kementerian. Jadi setelah gabung di inkubator UNY, saya tuh mendapat akses permodalan itu banyak sekali. Bisa dikatakan hampir 3 miliar selama 2 tahun gitu. Baik itu dari perbankan, dari investor maupun dari kementerian. Kalau digabung ya di total sekitar segitu. sejak bergabung dengan inkubator UNY. Sejak bergabung dengan inkubator UNY. Nah, dan dari situ juga mereka mengarahkan lagi. Biasanya kalau pendanaan sudah selesai itu diarahkannya ke networking. Kira-kira kamu butuhnya apa nih? Wah, saya lemah di manajemen. Nah, nanti bagian UNY-nya itu nyariin. Kira-kira mentor di bagian manajemen itu siapa yang bagus? Kalau saya lemahnya di branding, di marketing, nanti inkubator UNY yang nyariin kayak gitu. Nah, setelah saya diinkubasi UNY, alhamdulillah sekarang produk saya itu sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan bengkel mitra ada 120, kemudian sudah tersebar di seluruh benua juga. Nah, kita juga punya bengkel mitra sekarang di Malaysia sama di India. Nah, kayak itu setelah diinkubasi oleh UNY, ada juga produk-produk lain seperti tadi Astro Bike, ada F16 yang udah mulai bagus gitu ya. Ada juga Indobot, kalau teman-teman tahu mungkin kemarin juga sampai juara di Singapura gitu. Indobot ya? Iya, Indobot gitu. Ada sih beberapa banyak lainnya. Oh, berikan tepuk tangan dulu untuk inkubator lainnya. Mungkin biar nggak kayak absen, berurutan langsung ke Mas Bagus saja silakan. Oke, kalau keunggulan atau uniqueness-nya mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa inkubator UI itu fokusnya di energi sama industri kreatif. Tapi mungkin kalau boleh dibilang tenan tenan prioritas atau primary startups kita itu kita punya machinery ada. Jadi kayak machinery packaging ada, itu namanya Delitech. Terus peralatan medis untuk rumah sakit, instalasi rumah sakit itu juga ada, jadi bidang kesehatan juga ada. Terus kemudian pangan, tapi research base, jadi research base pangan itu juga ada. Terus kemudian hasil kolaborasi idenya Mas Doni itu kita ada satu startup yang dari Amikun juga ya,
startupnya dari Amikom, terus kemudian diinkubasi di Bisma di UII, itu digital, karena memang Amikom kuatnya digital, sehingga kami kedapatan ada satu startup digital dari Amikom. Terus kemudian kita juga punya terutama yang perempuan itu masker, jadi kosmetik dan beauty care itu juga ada. Terus kemudian karena industri kreatif ini banget luas sekali gitu. Nah terus mungkin kalau soal keunggulan berikutnya kayak yang tadi Mas Ihsan tadi sampaikan, memang ketika inkubator dari universitas itu punya banyak pintu gitu, banyak pintu untuk memudahkan para tenan dalam mendapatkan dukungan. Pertama mungkin kalau cerita pendanaan kayak di UI kita juga sudah mulai punya close partnership dengan banking, tapi bukan KPR, kredit modal kerja atau kredit investasi. Jadi tanpa bunga, karena UI maunya syariah. Dan partner banking kita juga prioritasnya adalah syariah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau akadnya itu Kordul Hasan. Ada. Gitu, itu bisa sampai sekitar 50 juta per startup. Itu dikasih, lumayan lah. Gitu. Terus kemudian kalau dari inkubator universitas, misalnya kayak UII, kita punya 8 fakultas 34 prodi, dimana kalau tenan kita butuh support dari expert di bidang tertentu, kalau inkubator universitas tuh gampang banget datanginnya. Ataupun misalnya tenan butuh tempat uji atau tempat lab yang sesuai dengan kebutuhan startupnya, kita dari inkubator universitas itu tinggal bilang, tolong dong misalnya prodi teknik industri, kita butuh lab uji tekan, uji apa dan sebagainya industri misalnya. Itu udah langsung karena kita itu kita kasih kayak semacam paspor untuk bisa akses ke lab-labnya. Bahkan mungkin karena kita boleh dibilang cukup memberikan banyak privilege, itu for free. Mungkin kalau kawan-kawan yang startup mau uji di tempat lain gitu ya, misalnya kan ada bayar baik uji kimia atau dan sebagainya, ini kita bisa for free karena infrastrukturnya kita yang punya. Terus apalagi ya? Pendanaan yang sudah kita dapatkan baik tenan dan sebagainya, kita dalam 3 tahun itu nggak banyak sih, baru sekitar 5,5 miliar. 5,5 miliar. 5,5 miliar. Makalah sama yang lebih senior, ada UNY, ada UGM gitu ya, angkanya gede-gede karena kita juga masih baru. Gitu. Tapi paling tidak jaringan, baik network internal university, termasuk juga network stakeholder yang di luar university, itu bisa diakses oleh tenan. Mungkin itu. Ya, oke. Mungkin dari Pak Denny silakan. Oke, terima kasih. Portofolio mungkin kayak gimana? Mulai dari number ya. Dari 2014 itu Inovatif Academy kita sudah membantu sekitar 5.000 startup, 5.000 mahasiswa. 5.000 mahasiswa. Tepuk tangan dulu. Nah, tapi tahu nggak hasilnya berapa startup kira-kira? Berapa itu Pak? Boleh Ini, disebutkan? jadi dari 5.000 itu yang jadi itu sampai hari ini itu 60 plus 28, jadi 28 ini masih di proses gitu. Jadi 88 ya. Yang survive berapa kan gitu kan pertanyaannya kan. Yang survive itu 26 sampai sekarang. 26 itu survive, 3 berbadan hukum. Sudah spin off lah kalau kita bilang di UGM itu, udah spin off. Nah, siapa mereka? Nah, satu itu yang boleh, mungkin ini nggak besar mas, nggak apa-apa ya saya ngomong ini. Satu Batu Ternak ini adalah startup di bidang investment untuk sapi ya, jadi crowdfunding untuk peternak sapi sebenarnya. Jadi mereka ngumpulin dana gitu buat beli sapi, kemudian dibagi ke petani gitu. Mungkin semacam angon ya, mungkin pernah dengar ya, semacam angon gitu. Investasi yang pertama itu nggak gede-gede amat, sekitar 1 miliar waktu itu kita dapat angel gitu. Yang kedua itu kita ada konsulat ini adalah layanan untuk psikologi. Dulu awalnya namanya pijat. Jadi pijat itu
gratis ya, jadi orang mau tanya apa curhat-curhat, dia bikin psikoedukasi macam-macam, terus dibikin bisnisnya menjadi layanan untuk orang-orang yang pengen curhat-curhat itu. Nah ini menurutnya B2B. Kalau nilai investasinya belum gitu gede, jadi ya mungkin di bawah 1 M lah gede gitu. Nah terus mengenai keunggulan ya B2B itu apa? Mungkin sama ya dengan kampus-kampus yang lain ya, karena kita di kampus jadi kita punya akses itu untuk informasi cukup besar. UGM sendiri itu kita punya 20 fakultas, kemudian untuk prodinya sekitar 200 prodi. Jadi kalau mau tanya-tanya sama dengan Mas Bagus tadi, kita mudah misalnya ke lab, ke PPT, mau uji apapun itu kita bisa gratisin lah gitu. Sama lah mirip-mirip. Terus untuk kemudian karena kita di kampus, akses ke alumni cukup banyak. Saya yakin semua kampus juga punya hal yang sama gitu, pendekatan dengan alumni itu banyak. Kemudian dengan adanya 6 besar satu institusi, kerjasama dengan kita itu lebih mudah sebenarnya. Nah terus kalau yang lain yang menarik itu di tempat kami itu ada beberapa pipeline pendanaan. Ini kan yang asik nih ngomongin duit ya pendanaan. Jadi tadi saya bilang kan Inovatif Academy itu satu program. Jadi kalau secara kelembagaan saya itu di Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi. Nah kami itu punya beberapa program pendanaan. Yang pertama itu dari internal kami, jadi dari UGM sendiri. Itu kita ada 3 step itu untuk prototipe kecil-kecil sih sebenarnya, 25 juta itu ada. Kemudian nanti naik itu bisa kita untuk scale up. Scale up itu nilainya sampai 100 juta. Ini grant ya, bukan pinjaman ya, grant. Kemudian kalau misalnya sudah jadi, itu kita bisa berikan pendanaan itu tak terbatas, mau 200, 300 dengan catatan pertanggungjawabannya jelas ya gitu. Nah terus kemudian lagi ini sama ya, karena kita dari kampus ya, kita di Ristek itu ada namanya PPBT ya, mungkin sudah pada tahu, pengusaha pemula berbasis teknologi. Nah ini biasanya duit-duitnya untuk dari government itu cukup gede, untuk setiap stage itu rata-rata 300 jutaan gitu. Nah itu teman-teman mungkin itu juga jadi, kalau dia bagi kami di universitas bisa membantu dari startup dengan pendanaan itu. Dan itu ada stage-nya juga, stage 2, stage 3 gitu, ada juga stage-nya juga. Kemudian apalagi ya, kalau yang lain mungkin sama ya, tempat kita sediakan untuk bikin startupnya, untuk meeting, free internet, kemudian ada mentor. Saya yakin itu hampir semua sama. Nah yang unik dari UGM itu saat ini kami sedang mengembangkan Science Technopark. Science Technopark itu di Purwomartani. Jadi mungkin tadi saya bilang kan Inovatif Academy fokusnya di digital. Nah kalau ditarik ke atas, sebenarnya Inovatif Academy ini berada di bawah Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi. Nah kami ini dari UGM itu fokus untuk 5 bidang sebenarnya. Jadi ada agro, kemudian ada kesehatan, energi, kemudian heritage dan manufaktur. Nah khusus untuk yang agro dan yang kesehatan itu UGM punya STP di Purwomartani yang bisa digunakan sebagai winning factory. Jadi teman-teman di bidang kesehatan yang pengen uji-uji, kita punya namanya uji untuk jantung, kemudian untuk herbal itu ada di sana. Dan itu for free, bisa dipakai. Dan itu winning factory ya, mungkin yang bayinya kayak punya KW Pharma, jadi memang udah gede. Jadi kalau mau scale up itu kita udah sediakan uangnya, tinggal dipakai aja. Jadi fokus itu kesehatan nih, kesehatan dan makanan sehat gitu loh. Kalau di UGM tuh namanya pakai gama-gama semua, gama food, gama herbal, serba gama semua nama-namanya. Jadi berarti cukup menarik ya dari UGM tadi, bisa buat gambaran buat teman-teman mungkin bisa dari Amikom, mungkin bisa sedikit tentang portofolionya atau keunggulannya sedikit. Oke, mungkin saya juga cerita soal sejarah dari inkubator Amikom ya. Sebenarnya inkubator Amikom itu udah sangat lama, dari tahun 2013, berarti umurnya 6 tahun. Dulu awalnya program inkubatornya Amikom itu diinisiasi oleh Kominfo. Jadi hasil kerjasama antara Amikom dan Kominfo bikin program namanya I2TZ, Inkubator Industri Telematika Yogyakarta. Di Indonesia itu ada 2, sama I2TB, Inkubator Industri Telematika Bandung. Nah, program itu berjalan 2013 sampai 2016. Nah, awal gitu. Setelah ganti pemerintahan, program itu di stop, mungkin programnya pindah ke 1000 startup digital. Nah, programnya waktu sama Kominfo itu kita sebenarnya menjadi operator untuk runningnya programnya Kominfo.
Nah tapi setelah program itu berakhir, itu malah justru menjadi titik balik untuk inkubatornya Amikom untuk mandiri secara program. Nah berbeda dengan teman-teman yang lain, mungkin yang paling top level atasnya adalah perguruan tinggi, terus habis itu direktorat. Nah inkubator Amikom cukup berbeda walaupun letaknya memang di tengah-tengah kampus. Inkubator Amikom secara legal itu atasnya adalah PT. Atasnya PT Yayasan Amikom. Nah, Yayasan Amikom itu punya beberapa PT. Dia punya stasiun TV, punya radio, terus punya perusahaan ISP, punya perusahaan animasi, punya perusahaan software development. Ada banyak beberapa perusahaan yang mensupport ekosistem di Amikom itu sendiri. Nah, 2017 di bawah PT itu manuver kita sebagai inkubator menjadi lebih agile. Ya, startupnya kan diminta untuk agile. Nah inkubatornya masa nggak agile gitu kan. Terus akhirnya kita punya kebebasan untuk berkreasi. Akhirnya kita definisikan 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah talent pooling. Kita coba bantu develop talent. Yang kedua adalah ecosystem builder. Yang ketiga adalah incubation itu sendiri. Terus bicara soal numbers tadi, saat ini dari awal banget berdiri mungkin sudah ada sekitar mungkin hampir 100 produk sebenarnya lahir. Dari yang early banget sampai yang masuk itu udah bentuknya produk. Cuman dari mungkin hampir 100 tadi yang benar-benar kita memfasilitasi dari sekitar 100 itu totalnya ada 26 startup yang mendapat fasilitas pendanaan dari kami. Kita salurkan dan sebagainya. Tapi intinya startup binaan kami mendapatkan fasilitas pendanaan. Dari 26 startup tadi kebanyakan pendanaan itu dari programnya pemerintah. Itu sebanyak 24. Dan 2 startup itu dari pendanaan dari investor luar. Nah, kalau pendanaan hibah itu ya kalau dapat sekali setahun itu ya sama seperti tadi 300 juta. Kalau 2 tahun ada beberapa startup kami yang dapat pendanaan sampai 2 tahun itu ya mungkin total 700 juta lah. Tapi ada yang menarik adalah kita punya jaringan investor yang menjadi networknya kami. Kebetulan saya juga bekerja untuk salah satu venture capital. Nah, jadi lebih mudah aksesnya. Terus 2 startup kita dari total 24 tadi yang dari pemerintah, 22 lagi itu dari venture capital itu dapat yang 1 7 miliar, yang 1 20 miliar. Jadi total pendanaan yang dapat APB untuk startup itu sekitar 30 miliaran. Terus berikutnya tadi bicara soal sukses story. Sukses story-nya apa gitu. Nah, sebenarnya kita sebagai inkubator kami di inkubator ABB itu sangat senang sebenarnya ketika sebelum masuk ke situ inkubator Amikom itu nggak hanya untuk mahasiswa atau alumni Amikom. Sejak 2017 tadi kita declare untuk menginkubasi siapapun yang punya bisnis di industri digital. Jadi fokus kita memang digital, hardware maupun software, yang pengen mengembangkan bisnisnya dan domisilinya di Jogja. Kenapa di Jogja? Ya karena ya biar gampang manage-nya. Terus tadi Mas Bagus sempat mention akses lab banyak gitu. Kalau kita lebih ke melibatkan orang-orang industri. Jadi memang orang-orang yang udah CEO company atau dari asosiasi kita rangkul, komunitas expert di bidang engineering kita rangkul, ini tolong bantuin. Kita pengen build bareng-bareng ekosistemnya. Nah, bicara soal success story tadi, ada salah satu cerita startup awal ketika masuk ke kita itu omsetnya kurang lebih 10 juta. Dia nggak tahu arahnya kemana, tapi udah mulai jualan dia
Sampai kita inkubasi, kita kasih tahu harus gini, mau nggak? Ya kita negosiasi sama startupnya. Kita cuma kasih insight, kalau dia menerima ya syukur, kalau enggak ya apa-apa. Akhirnya di hampir sekitar 1 tahun lah, itu yang dari awalnya itu 10 juta jadi omsetnya 1 miliar. Nah itu menjadi salah satu hal yang menarik buat kita. Jadi kita ikut senang kalau kayak gitu. Ada yang awalnya itu usernya, ada salah satu startup namanya Lunas Bos. Kalau itu tadi namanya Icipul. Nah, Lunas Bos ini punya cerita menarik juga. Lunas Bos itu ketika datang ke kita, usernya masih sekitar 3.000-an. 3.000-an, kita inkubasi selama, kalau sampai sekarang ya 2 tahun. 1 tahun programnya tahun 2018. Masuk itu usernya 3.000-an, sekarang usernya 70.000. Dengan ya dia semakin besar. Dan ya itu cerita-cerita kayak gitu yang membuat kita menjadi semangat untuk membantu teman-teman yang pengen bikin bisnis di dunia digital. Jadi kita komitmennya masih sama. Kita pengen bantu teman-teman yang punya bisnis digital, bagaimana caranya biar bisa menjadi besar. Dan harapan kita nggak cuma dari Amikom aja. Jadi makanya tadi ada 3 program, talent pooling, ecosystem builder, dan incubation. Kita pengen rangkul semuanya. Di Jogja itu ya, bagi kami inkubator Amikom, inkubator lain atau komunitas lain itu bukan kompetitor. Justru kompetisi kita adalah bagaimana membawa Jogja itu menjadi lebih bernilai dibanding kota-kota lainnya di bidang industri digitalnya. Makanya kita bikin event CSD ini untuk merangkul semuanya. Kita pengen, ayo kita bersatu, kita tunjukkan bahwa Jogja itu punya potensi yang hebat, di mana investor luar atau orang-orang Jakarta dan lain sebagainya itu bisa melihat potensi di Jogja ini dari segala macam aspek gitu. Dan orang-orang di Jogja nggak harus pergi keluar Jogja untuk mengembangkan bisnis. Ada beberapa startup di Jogja yang setiap hari, setiap minggu itu pasti ke Jakarta bolak-balik. Itu kalau sekarang sih nggak ada pilihan lain, nggak bisa dihindari. Cuman saya punya harapan, kami punya harapan di inkubator Amikom, suatu saat tuh ekosistem bisnis di Jogja juga nggak jauh-jauh banget sama Jakarta. Sekarang kan ekosistem bisnisnya masih ada gap. Jogja dikenal sebagai kota talent, cuman bisnisnya masih ya tetap di Jakarta. Nah kita pengen bahwa orang-orang bisnis Jakarta itu ya di Jogja juga tumbuh ekosistem. Mungkin kayak gitu sih. Oke, berarti intinya tadi kalau di semua ini ada kelebihan dan kurangnya. Jadi sama-sama dari inkubator ini untuk memajukan Jogja. Tepuk tangan dulu dong buat Yogyakarta. Mungkin yang terakhir Mas silakan. Baik, makasih Mas. Ya dari Creative Hub Visipol ya, jadi mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan yang lain. Sebagai hub, kita memang pengennya itu menjadi terminal menghubungkan untuk networking gitu. Dan kenapa itu ada di Visipol? Karena kita sektornya memang bukan kita tidak mempunyai beberapa fokus sektor, dan startup kita tidak selalu digital. Jadi jargon kita itu memang it's all about impact. Jadi kita memang social impact yang kita kuatkan. Ada permasalahan seperti apa, terus kemudian bagaimana kita untuk mengkreasikan proyek untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, awalnya mungkin kalau bicara tentang sejarahnya, jadi Visipol Creative Hub itu diawali dengan pemikiran bahwa banyak lulusan yang kemudian dia bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmu awalnya dia mengambil di bangku sekolah. Jadi ketika dia kuliah apa, lulusnya menjadi apa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tren sekarang itu entrepreneurship semakin diminati. Dan kita melihat anak muda sekarang itu karakter kolaborasinya, karakter untuk
bekerja di gigs ekonomi, bekerja sebagai freelancer, bekerja sebagai wirausaha itu semakin tinggi, semakin meningkat. Nah, terus kemudian kita melihat kalau misalkan bisa membuat proyek yang mengatasi masalah sosial dan tidak hanya sebagai lulusan yang bisa menganalisis dan mengetahui masalah, tetapi dia ada solusi atas permasalahan, itu akan baik sekali. Dan buktinya sekarang untuk beberapa di tempat kerja begitu sudah tidak menggunakan ijazah lagi kan untuk apply gitu. Jadi lebih banyak portofolio peran. Kalian pernah punya proyek apa, mengerjakan apa. Jadi kalau bekerja sekarang ini kan yang apa diutamakan itu kan portofolio peran. Nah, kita mencoba menjembatani sebagai hub, sebagai network, membantu mendampingi teman-teman talent dari seluruh fakultas untuk membuat proyek, untuk menjadi sociopreneur. Dia melakukan bisnis untuk mengatasi masalah sosial. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau misalkan divisi Pol itu banyak kegiatannya kan, seru-serunya itu kalau seperti kemarin mungkin kayak Kejayaan Memanggil seperti itu ya. Nah, itu banyak banget itu yang demo-demo seperti itu, which is good dan itu bagus untuk melakukan perubahan. Tetapi bisa jadi tidak semuanya efektif dengan melakukan gerakan. Nah, bisa jadi ini ada gerakan yang bisa diselesaikan dengan do business loh. Bagaimana itu pengangguran dan bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan kita do business seperti itu. Jadi memang kita tidak ada sektor yang spesifik, tetapi kita itu tadi it's all about impact. Nah, terus bagaimana program kita bekerja? Ada dua hal yang biasanya kita tekankan. Yang pertama tentang social entrepreneurship, mengatasi masalah dengan pendekatan bisnis. Kemudian yang kedua kita transdisciplinary approach. Jadi tidak hanya multidisiplin, tetapi transdisiplin. Tidak hanya dari ilmu-ilmu berbagai fakultas, tetapi itu tadi juga multidisiplin. Ada dari akademia, ada dari government, ada dari financial institution, ada yang juga dari private sector. Itu kita leburkan bersama. Jadi kalau misalkan mungkin beberapa kalau input programnya itu adalah bisa dikatakan portofolionya itu pendanaan, kalau kami malah merasa bangga kalau input kami itu adalah mentor dari berbagai disiplin ilmu seperti itu. Nah, kemudian untuk numbers dari batch ini kita batch ketiga, kita ada yang pertama itu 17, yang kedua 12 dan yang ketiga 15. Nah, kira-kira 45-an seperti itu talent dari 9 fakultas berbeda, dari 16 prodi berbeda, dan juga dari satu universitas berbeda. Jadi kita UGM Kadifab, tapi kita juga menerima talent dari luar universitas. Yang kemarin itu ada di UNY gitu. Nah, beberapa sektor yang masuk untuk mengatasi masalah tersebut ada edukasi, ada kesehatan mental, psikologi, pertanian, transportasi, logistik, kemudian apalagi public health dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas. Ya, berarti ada sedikit gambaran. Jadi kalau produknya apa itu harus masuk ke inkubator mana, karena setiap inkubator ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mereka punya bidang fokus yang mungkin di inkubator ini unggul, di inkubator lain ada bidang lain. Mungkin bisa beri tepuk tangan ke anak narasumber kita pada sore hari ini. Karena terbatasnya waktu, mungkin ada yang ingin bertanya, 3 penanya atau berapa, silahkan angkat tangan. Dari Masnya dulu, silahkan pakai mic ya Mas? Enggak? Boleh, silahkan berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi ingin bertanya ke yang Direktur ABB. Bagaimana cara merangkul mahasiswa yang mempunyai startup? Apakah itu diajarkan langsung atau dibimbing di mana? Cukup sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin sekalian aja lanjutnya biar menghemat waktu. Mungkin Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia, kita dari startup Informa Studios. Kita ingin tanya ke ABP. Jadi apa sih yang mempengaruhi funding ini untuk melirik gitu, melirik produk-produk kita seperti itu. Itu aja nih Mas ya. Kita jawab dulu mungkin dari Pak Dut bisa menjawab, nanti yang lain bisa menambahkan dari inkubator yang lain karena kebetulan. Baik, terima kasih pertanyaan. Mas siapa Mas? Namanya? Ya, pertanyaannya bagaimana merangkul mahasiswa gitu ya. Menarik pertanyaannya. Merangkul itu memang hal yang kita lakukan terus menerus sebenarnya, merangkul. Bagaimana merangkul mahasiswa? Kita punya beberapa, tadi peran kita ada 3, talent pooling, ekosistem builder, sama inkubasi. Nah, peran merangkul tadi di bagian ekosistem. Nah, kami ada beberapa program untuk merangkul mahasiswa. Yang pertama, setiap 2 minggu sekali kita ada event namanya Startup Talk. Startup Talk itu free untuk diakses umum setiap 2 minggu sekali di inkubator Amikom. Nah, biasanya yang datang adalah mahasiswa atau orang yang iseng-iseng pengen startup itu apa sih. Temanya juga itu ganti-ganti terus, Startup Talk. Itu udah bisa dapat infonya dari mana? Dari kalau di Eventbrite ya di IG-nya kita @abb_incubator. Nah, terus berikutnya selain Startup Talk tadi kita juga punya program Startup Clinic. Startup Clinic itu juga untuk early stage juga. Jadi benar-benar orang yang pengen belajar startup dari tahapan belum punya produk pun boleh ikut Startup Clinic. Startup Clinic pun dibagi 2. Ada namanya Startup Clinic yang dia bisa konsultasi ke bawah ke inkubator Amikom, datang mau Startup Clinic bilang aja gitu, nanti ya kalau ada mentor yang di situ pasti akan ditanya. Stepnya di mana? Biasanya yang paling banyak datang itu bawa ide nggak punya tim. Bawa ide nggak punya tim, jadi cuma beride aja, eksekusinya nggak tahu, itu paling banyak yang datang. Udah punya ide nggak bisa realisasinya, terus tanya gimana gitu. Nah, biasanya challenge yang kita kasih adalah, ya udah kamu beneran serius nggak bikin ide ini? Serius. Ya udah, kamu datang ke event ini yang gratis tuh. Besok kalau udah datang cari kenalan 3 orang deh, orang baru yang belum kamu kenal. Habis itu kalau memang kamu niat, berarti kamu lakukan itu, habis itu balik lagi ke sini. Kamu dapat apa gitu. Di challenge kayak gitu. Biasanya kalau orangnya memang niat banget, beneran ngelakuin, datang itu cerita. Cuman kalau cuma ide-ide aja tapi nggak mau eksekusi ya habis itu hilang, nggak kembali lagi. Jadi agak terbalik katanya. Jadi punya beride aja, itu startup ini. Jadi kita kasih challenge, kita ajak ngobrol, kita kasih challenge. Biar untuk validasi sebenarnya niat nggak sini orang cuma mau aja tapi sebenarnya nggak mau susah, cuma mau enaknya. Ya semuanya gitu kan. Yang mau enak ya pasti mau. Terus berikutnya ada Startup Clinic on TV. Seperti tadi saya bilang, Amikom punya radio dan punya TV. Nah, kalau teman-teman di Jogja lihat channel Kompas TV, nah di jam-jam tertentu Kompas TV Jogja itu kontennya yang isi adalah Amikom. Namanya RPTV, jadi di switch. Channel UHF-nya sama, cuman di switch pas jam-jam tertentu. Sebenarnya itu channelnya RPTV, cuman beberapa space dijual ke Kompas. Terus itu tadi hal yang kita lakukan untuk merangkul mahasiswa. JSD ini itu juga kegiatan untuk merangkul teman-teman juga semua. Mungkin seperti itu hal yang kita lakukan. Pertanyaan utama ya. Pertanyaan kedua soal funding. Soal ya kemarin sebenarnya kami di acara JSD ini mengundang 6 atau 7 investor, karena ada lupa totalnya.
Di situ mereka berbicara banyak hal, mungkin beberapa masih ada di sini. Tadi masuk, saya lihat masih ada Mas Dedi. Terus mereka cerita sebenarnya apa sih yang dilihat investor itu dari biar teman-teman itu pengen kita adalah mendengarkan sendiri apa sih yang dimaksud investor kayak gitu sebenarnya. Kalau kita yang ngasih tahu gitu kan ya bisa dipercaya bisa enggak, ini benar atau enggak. Tapi kalau investornya kan jadi percaya gitu kan. Makanya kemarin kita undang biar kalian harapannya tanya gitu. Nah, apa sih yang dilihat investor? Ya kalau ngulangin ya yang pertama di early stage itu founders. Orangnya yang dilihat di tahapan early awal, orangnya dulu. Ini orang bisa dipercaya atau enggak? Orangnya punya kapasitas atau enggak? Punya komitmen untuk bikin usaha atau enggak? Atau kayak yang tadi cuma datang di startup dia ini saya punya ide ini. Coba kesini, inilah. Ya berarti udah gimana mau naruh uang di situ kalau orangnya aja nggak punya komitmen. Nah, pertama founders. Yang kedua yang dilihat adalah problem yang mau diselesaikan itu apa. Terus solusinya itu benar-benar match nggak sama problemnya itu. Baru bicara soal market size-nya berapa besar. Dan investor biasanya juga punya karakteristik sendiri, artinya punya tiket size, punya nilai investasi sendiri, dan punya bidang fokus sendiri. Kayak misalnya kalau saya inkubator pun juga gitu. Misalnya UI tadi menitik beratkan kayak energi misalnya, Sipol ke sosial. Investor juga punya karakteristik yang sama. Ada investor yang gencar invest di agriculture, ada investor yang gencar invest di deep teknologi atau teknologi yang riset, unsur risetnya tinggi. Ada investor yang sukanya di fintech misalnya, itu macam-macam. Cuman kalau awal tadi founders tadi memang di early stage itu penting banget buat investor. Foundersnya kayak gini, punya kapasitas atau enggak, masih kita punya pengalaman inkubasi mahasiswa. Jadi yang kita inkubasi sekarang itu rata-rata yang udah jadi startup itu alumni mahasiswa. Ya kita tampung mahasiswa sebagai untuk program-program yang lain gimana itu alumni yang sangat sebuah bisnis digital yang udah secara mental juga udah siap. Walaupun meskipun ada salah satu startup yang masih mahasiswa tapi perform bagus, itu ada ya ada sedikit sih dibandingkan yang alumni. Mungkin cukup. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, silakan Masnya. Pak Kevin kan nggak bisa berdiri dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Adil dari Yomikop. Yang ingin saya tanyakan itu dengan apa ya? Dengan banyaknya inkubator yang ada di Indonesia, terutama di Jogja ini, otomatis kan ketika kita ingin mendaftarkan produk kita di inkubator yang apa, semisal digital, otomatis ada persaingan apa? Ada kemungkinan produk itu ada yang sama di antara inkubator A, semisal A dan B. Pertanyaan saya apa sih kalau memang memungkinkan nggak terjadi seperti itu? Kalau memang memungkinkan, kalau apa sih keunggulan kita, keunggulan produk kita di menjadi daya saing dalam inkubator itu? Terus apa ya? Mungkin itu aja. Oke, mungkin ada yang mau bisa menjawab, silakan. Dari mana? Makasih Mas Fadil. Itu yang beberapa kali memang terjadi di inkubasi kami ya, di program kami. Ada beberapa proyek yang temanya sama gitu. Ketika itu terjadi dan itu dua-duanya bagus dan itu punya dampak sosial, punya beneficiaries sendiri-sendiri, itu dua-duanya kami terima, kami ajak begitu ya. Terus kemudian secara natural seperti kita jodohkan agar mereka bisa berkolaborasi, saling mengisi.
Oh, bisa jadi yang satu ini beneficiariesnya masyarakat yang dia dampingi atau usernya atau customernya lebih banyak. Bisa jadi salah satunya itu dia sudah punya pengembangan digital atau platform yang lebih matang seperti itu. Nah itu terus kemudian kita coba untuk kita jodohkan begitu. Apakah manager dia bisa untuk saling bekerja sama? Karena anak-anak sekarang atau teman-teman sekarang ini gampang banget untuk klik. Kalau misalkan ada visi atau misi yang sama begitu, mudah untuk klik. Tapi yang ingin kami kembalikan lagi kepada mereka itu adalah user atau beneficiariesnya kita sebutnya karena impact. Beneficiariesnya itu apakah sama atau berbeda? Nah kalau berbeda ya sudah kita biarkan untuk tumbuh berkembang bersama. Tetapi kalau misalkan itu beneficiariesnya sama, itu tadi sebisa mungkin kita coba untuk berkolaborasi. Begitu. Cukup menjawab Mas? Oke, karena keterbatasan waktu mungkin dari inkubator masing-masing bisa sedikit menyampaikan gimana sih cara bergabung ke inkubator masing-masing. Mungkin dari Mas Bagus yang pojok sendiri, silakan. Oke, bagi startup di Jogja yang ingin bergabung dengan inkubator IBISMA, Allah kita menyambut di 1E kita lagi rekrutmen untuk yang tahap 2 November ini. Itu kalau misalnya memang lolos seleksi itu nanti bisa masuk fast track masuk ke inkubasi, terus kemudian kita dorong untuk bisa dapat grant dari kementerian gitu untuk persiapan tahun 2020, karena akhir tahun ini biasanya mulai bukaan. Kalau kita biasanya adalah yang sudah kita inkubasi 1 tahun di internal dengan grant internal dan dari sivitas UI. Tapi apabila dari kawan-kawan di luar dari lingkungan UI juga ingin mendapatkan fasilitas seperti itu, monggo nanti bisa langsung ke booth-nya, terus ngobrol dengan tim IBISMA di situ. Prosesnya mungkin sekitar 2-3 minggu. Nah itu nanti bisa kalau cocok lah istilahnya bisa jadi inkubasi di IBISMA. Oke, itu aja. Oke, mungkin yang tertarik ke IBISMA bisa langsung datang ke bawah Mas ya, di basement 5 sampai jam 5. Mungkin dari Pak Denny silakan. Terima kasih. Kalau untuk di Inovatif Academy bisa silakan login di inovatif.ugm.ac.id atau bisa datang ke kantor kami di Jalan Asam Kranji, Blok 7 Skip, itu di belakang Bank BRI Jakal. Kami ada 2 kantor juga di Inovatif Academy Hub, itu di Bulak Sumur H6 sebelah Suara Agama. Bisa ke sana, bisa tanya-tanya dulu, nanti bisa kita informasikan. Mungkin tadi websitenya bisa diulangi Pak biar dicat sama teman-teman yang mau gabung. Inovatif.ugm.ac.id. Inovatif double N ya. Inovatif.ugm.ac.id. Oke, yang mau bergabung. Oke, mungkin ke Pak Doni silakan untuk bergabung dengan ABP seperti apa? Ya, untuk bergabung di ABP, saat ini kita sedang open untuk, jadi inkubator di ABP itu ada beberapa, kita ada running 3 program terkait dengan inkubasi. Yang pertama adalah bootcamp, yang kedua adalah inkubasi mandiri, yang ketiga adalah inkubasi PPBT. Inkubasi bootcamp itu biasanya kayak program pendek untuk menyiapkan PPBT sebenarnya. Terus habis itu ada inkubasi mandiri. Inkubasi mandiri itu durasinya 3 bulan. Itu benar-benar kita inkubasi secara internal. Jadi semua kurikulum, semua bentuk pendampingan kita sendiri. Terus habis itu inkubasi PPBT itu 8 bulan. Itu kolaborasi sama Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, hampir beberapa juga sama. Ini program PPBT itu lah. Kenapa 8 bulan? Karena memang merunning programnya pemerintah. Cuman kita punya kewenangan untuk menentukan programnya seperti apa dan sebagainya. Dan yang PPBT itu biasanya udah dapat investment dari pemerintah.
Terus yang kita buka dalam waktu dekat ini itu inkubasi mandiri. Kemarin ada beberapa startup yang ikut pitch competition di acara ini, ada 56 startup. Nah nanti di situ juga akan kita umumkan gimana cara untuk follow up lebih lanjut biar bisa terkonversi menjadi masuk ke program inkubasi mandiri. Nah bagi teman-teman yang pengen gabung di program inkubasi mandiri dari Amikom Business Park, itu juga bisa visit booth-nya, nanti bisa ditanyain, nanti bisa didata, nanti kita adakan seleksi dan lain sebagainya. Terus bisa di follow inkubatornya Amikom di kalau webnya itu ABP Incubator, incubator.com, incubator gitu ya. IG-nya juga sama, IG-nya gitu. Dan kita sangat aktif di IG-nya kita. Jadi kegiatannya itu banyak sebenarnya. Setiap 2 minggu, terus ada tadi startup ini, terus ada Telegram juga kita punya komunitasnya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya dari Visi Forum DM Pak, untuk bergabung gimana caranya? Terima kasih. Untuk bergabung kalau masuk dalam program kita ada bukaan setiap batch begitu di awal semester, jadi Januari dan Juli, itu Juli. Terus kemudian tetapi kalau misalkan teman-teman mau tidak masuk dalam program, kami persilahkan untuk datang bermain di Sihab Visipol. Jadi kita memang ada beberapa kegiatan seperti sharing session di setiap Kamis begitu, teman-teman bisa hadir. Kita hadirkan mentor-mentor yang menginspirasi begitu dari seluruh Indonesia. Terus kemudian juga ada kita berikan kegiatan namanya inclusive coaching. Jadi silakan teman-teman untuk datang berkonsultasi terkait dengan projectnya, seperti itu. Nah terus kemudian bagaimana bergabung? Kalau misalkan masuk dalam program, teman-teman harus memiliki project sosial. Jadi memang ada masalah yang mau diselesaikan. Dan menurut kami kalau misalkan teman-teman mencari ilmu, mencari mentor, mencari coach untuk bisa memberikan saran, tempat kami tempat yang tepat. Dan kita tidak menjanjikan grant walaupun itu aja, tapi kita selalu memprioritaskan bahwa yang kita hadirkan adalah ilmu dan mentor. Terima kasih. Oke, dari Mas, silakan. Gimana caranya untuk bergabung? Kalau di UND nanti bisa datang langsung ke gedung LPPM UND lantai 1, itu ada di seberang Fakultas Ilmu Sosial. Nanti bilang aja ke satpamnya di kantor inkubator, itu pasti diarahkan. Nanti bagian administrasi di sana akan membantu persyaratannya, atau bisa juga hubungi kontak atau DM di Instagramnya Inkubator UNY, atau Instagram itu Inkubator UNY disambung gitu. Sama terakhir mungkin saya juga mau menyampaikan gini. Jadi kalau teman-teman yang mau running startup gitu, yang mau bikin startup, jangan fokus di pendanaan gitu. Soalnya apa? Dulu angkatan saya itu ada 450 yang dapat pendanaan di Kemenristek 2017. Nah itu rata-rata tadi yang dibilang bapak sebelumnya 300 sampai 400 juta gitu dapatnya. Nah tapi di laporan yang dilaporkan ke Menteri dan ke Presiden itu hanya 12 yang berhasil mature. Berarti masalahnya itu bukan di pendanaan gitu. Jadi jangan anggap bahwa kalau misalnya dapat dana besar, ya itu akan running gitu. Nah jadi mindsetnya harus agak sedikit dirubah. Mungkin itu, makasih. Oke, berikan tepuk tangan lagi untuk kelima narasumber. Mungkin sedikit tambahan, tadi disinggung tentang program PBBT. Jadi program PBBT itu program dari Kementerian Ristek, di mana sebelum PBBT itu ada CPPBT, di mana CPPBT itu adalah bentuk ide dan nanti didapat pendanaan dari pemerintah dan disarankan untuk memilih inkubator. Kemudian di atasnya CPBT adalah PBBT, yaitu dalam bentuk perusahaan pemula, dan itu syaratnya harus sudah running
Nanti sama juga untuk memilih inkubator, dan program yang terakhir adalah PLBT. Jadi program lanjut dari PBBT, dan pendanaannya sampai 1 miliar ya kalau nggak salah. Jadi setelah mendapat pendanaan nanti teman-teman bisa bergabung dengan inkubator-inkubator yang ada di Jogja ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Biasanya dibuka di bulan apa? Desember ya, kalau untuk tahun ini di bulan Desember. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC.